Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana puasanya di hari yang kelima ini? Insya Allah ya, kita masih kuat ya. Itu kan seperti biasa ya, kalau udah masuk bulan Ramadan kita menghitung hari ya, hari ke-1, kedua, ketiga, hafal sampai hari akhir ya. Karena ada yang ditunggu-tunggu tuh di akhir yang paling membahagiakan, yaitu Idul Fitri. Teman-teman yang berbahagia, yuk kita semangat terus yuk puasanya. Dan kita semangat terus ya membaca Al-Qur'annya. Kenapa? Karena puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita, akan memberikan pertolongan kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyamu ay rabbi manatuhu ta'ama fi syahawati bin nahari fasyafi'ni fi." Wa yaqulul Qur'anu manatuhu nauma bil laili fasyafi'ni fi. Qala fayusyafa'ani. Hadis riwayat Ahmad. Yang artinya sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada siapa yang melakukannya di hari kiamat. Puasa berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menahan hasrat makan dan syahwatku, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Al-Quran pun berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menghalanginya dari tidur malam untuk qiyamul lail, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Nabi bersabda, maka keduanya diberikan izin untuk memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi teman-teman, di dalam hadis tersebut insya Allah puasa itu akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita, karena kita sudah bisa menahan hasrat untuk makan dan juga hasrat untuk syahwat. Ingat ya, jadi tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan dari segala macam syahwat, keinginan-keinginan yang buruk, kelakuan-kelakuan yang buruk, kelakuan-kelakuan yang mungkar kita jauhi. Berbohong, kemudian kita melakukan ghibah, kemudian melakukan tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain, namimah, mengadu domba, pokoknya semua yang membatalkan pahala puasa, maka janganlah kita melakukannya. Insya Allah kalau kita bisa menahan dari semua syahwat seperti itu, semua kejelekan seperti itu, maka puasa itu akan memberikan syafaat kepada kita, akan memberikan pertolongan kepada kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Al-Quran. Maka Al-Quran pun akan memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Membaca ikhlas karena Allah. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman, tiap hari kita membaca Al-Quran, minimalnya one day one juz, satu hari satu juz. Wah banyak amat misalkan ya, kita kan sibuk, yuk coba kita luangkan gitu ya, supaya kita nanti mendapat syafaat pertolongan dari Al-Quran yang kita baca. Misalkan satu juz di dalam satu hari, kita kan 5 kali sholat ya, kita usahakan ya, kita sebelum sholat, sesudah sholat kita baca. Jadi satu juz itu kita bisa membagi 5 waktu setelah atau sebelum kita sholat gitu kan. Kita ingat ya, Al-Quran itu kan banyak sekali kan ya pahalanya dari Allah. Masih ingat kan sabda Nabi, Alif Lam Mim, itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi itu satu hurufnya 10 kebaikan. Bayangkan kalau sehari kita membaca satu juz, apalagi di bulan Ramadan kita tambah menjadi 2 juz sehari gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah, mungkin berapa ratus huruf yang kita baca dan akan memberikan berapa ribu-ribu kebaikan. Karena di bulan Ramadan ini dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ya, di dalam hadis tersebut itu menunjukkan keagungan, kebesaran dan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bisa siapapun memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 255,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian, yuk kita bersemangat terus ya berpuasanya dengan segala menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah ya, dengan menahan hasrat makan kita gitu kan, menahan syahwat kita, dan juga membaca Al-Quran kita dengan ikhlas karena Allah supaya kita mendapat beribu-ribu kebaikan seperti yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.